Kami telah mempersiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Kami telah mempersembahkan hati kami sebagai seorang anak yang pagi ini merindukan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin ketika Engkau berkenan berbicara kepada kami, firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman yang sebentar boleh kami fahami, kami akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan berbicara kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita setiap hari itu berdoa. Namun saya khawatir banyak orang Kristen yang tidak memahami apa itu doa. Yesus yang adalah Tuhan juga datang kepada Bapa. Dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa sebelum dia ditangkap. Saudara, mari kita baca dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 42. Di situ ada begitu banyak pesan yang bisa menjawab judul renungan kita hari ini, apa itu doa. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bacaan yang sudah kita baca, kita tahu yang pertama, apa itu doa. Yesus yang adalah Tuhan pun melakukan doa ini kepada Bapaknya. Berarti doa yang pertama merupakan media komunikasi antara manusia dan Tuhan.
Dan padan kata doa adalah omong-omong dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, mohon berkat pertolongan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, maka doa saudara tidak membutuhkan waktu yang panjang, itu akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena peran sebagai seorang pendoa demikianlah penting. Jadi saya kritik jika ada gereja yang gembalanya menugaskan seorang pendoa atau sekelompok pendoa untuk menopang pelayanan gerejanya, itu tidak milih bahwa pendoa-pendoa itu diambil dari orang yang benar. Sebab jika Anda bukan orang yang benar, maka Anda datang kepada Tuhan untuk curhat sama Tuhan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika engkau menjadi kekasih Tuhan, maka kehadiranmu kepada Dia di dalam doa itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan suka mendengar doa yang Anda sampaikan dan Dia mengerjakannya. Oleh karena itu, orang Kristen ada yang bilang, kalau yang doa Bapak ini manjur, cepat dikabulkan. Nah saudara, Anda mesti melihat hidupnya Bapak ini terhadap Tuhan seperti apa. Tetapi jika yang berdoa adalah orang yang suka mengecewakan hati Tuhan, maka kedatangannya belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, apa itu doa? Adalah media komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Dan Yesus Tuhan memberikan contoh dan teladan. Sebelum Dia ditangkap, Dia pun curhat kepada Bapaknya. Dia komunikasi dengan Bapaknya. Yang kedua, orang Kristen karena senang berdoa, tidak pernah tidak berdoa, berkesimpulan, nafas hidup orang Kristen adalah doa. Saudara, kalau ini menjadi nafas hidup orang Kristen, tentunya orang Kristen akhirnya akan berkesimpulan, kalau aku belum doa kepada Tuhan, rasanya ada sesuatu yang belum komplit, rasanya masih ada sesuatu yang kurang, sehingga aku menjalani hidup ini tidak dengan sukacita, tidak dengan semangat, kadang masih punya rasa khawatir. Sebab aku belum laporan, aku belum minta perlindungan, aku belum minta penyertaan kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen seringkali bertanya, doane orang Kristen itu satu hari harus berapa kali? Terus kemudian harus di jam berapa? Saudara, Yesus Kristus Tuhan memberikan kebebasan buat saudara. Saudara mau berapa kali pun monggo, terserah, sesuai dengan kebutuhan, terserah. Jamnya berapa sembarang, madepe kemana sakarmu. Wong Tuhan ada di atas. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan pernah bilang, pada waktu Dia ngobrol dengan perempuan Samaria yang mengambil air di sumur, Dia bilang apa?
kamu nanti tidak akan menyembah Bapak lagi di gunung dan di Yerusalem. Karena zaman dulu Yerusalem ini dijadikan sebagai sebuah arah atau kiblat. Tetapi kamu akan menyembah apa? Tuhan yang di atas sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan memberikan teladan buat Anda dan saya. Dia pun sama, bahwa nafas hidupnya itu juga adalah doa. Kapan dia berdoa? Kita lihat Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, silakan Anda mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu pagi-pagi benar. Masih tidak diganggu dengan kesibukan, masih tidak diganggu dengan kegiatan. Cari saat yang betul-betul sunyi, yang teduh, yang mungkin tidak akan mengganggu konsentrasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kemudian berikutnya yang kedua, Matius pasal 14 ayatnya yang ke-23. Matius 14 ayatnya yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tempatnya mana? Sembarang. Di kamar saya gimana Pak Roni? Boleh. Tempat di mana Anda biasa sujud berdoa, di situ pun Allah hadir. Tidak usah ke bukit doa, tidak usah. Kalau ke bukit doa boleh, monggo. Ya, tetapi jangan keramatkan. Kalau aku tidak berdoa di tempat situ, Allah tidak hadir. Itu salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, doa itu bukan sebagai lampu Aladin atau sebagai alat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saudara, seringkali orang Kristen ini ajarannya aneh-aneh untuk menunjukkan kalau Anda hebat. Suka ada pendeta yang ngajarkan, aku klaim janjimu Tuhan. Ini kurang ajar, ya saudara ya, hati-hati ya. Yesus Tuhan itu tidak pernah ngajar Anda tidak duit tugo kiro-kiro, tidak pernah. Dia selalu mengajarkan kepada Anda dan saya sopan santun tata krama. Oleh karena itu dia yang adalah Tuhan selalu bilang apa? Ajaran yang aku ajarkan bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini bahasa nih supaya Anda pun hormat kepada Bapa. Dia Tuhan loh, dia punya kesetaraan dengan Bapa, dia punya kesetaraan dengan Roh Kudus, tetapi dia bilang apa? Hujat kepada aku, kepada anak manusia, kamu diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus, kamu tidak diampuni di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang. Dia itu basakne, coro jowone itu gitu, basakne, ajenono. Ini Tuhan. Dengan apa? Merendahkan dirinya. Kalau kamu hujat aku, ijik diampuni. Seakan-akan dia lebih rendah, padahal tidak. Dia punya kesetaraan dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus.
Tetapi demi mengajar saudara dan saya punya sopan santun tata krama, dia berkata demikian. Nah saudara, doa bukan alat untuk ngatur Tuhan supaya Tuhan ngabulkan apa saja yang aku sampaikan kepada dia. Wong namanya orang mohon, berarti sing mohon itu punya status lebih rendah daripada yang dimohonkan tadi. Daripada Tuhan di mana kita datang dengan permohonan, kita lebih rendah. Lah kok ini diajarkan, aku klaim janjimu Tuhan. Tuhan ngomong, apa melok asuransi sampai ngeklaim saya ini? Betul saudara, ini diajarkan loh ya, untuk menunjukkan bahwa pendeta ini full iman, full power ya. Jemaatnya terus melok-melok wabah dari jemaat sing gak duwe tuku. Saudara lihat ayat ke-39 daripada Matius pasal 26 tadi, ayat 39, ketika Tuhan Yesus curhat kepada Bapaknya yang ada di surga, dia akan bilang, aduh rasane seperti mau mati, sebab dia tahu siksa daripada jalan salib di atas kayu salib itu sungguh mengerikan sekali. Oleh karena itu dia datang kepada Bapaknya dan dia berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus yang adalah Tuhan, kerendahan hatinya pun tersirat di dalam kalimat doanya. Dia ngomong, dia mohon, dia menawar, Tuhan, nek boleh aku tidak usah ngalami penderitaan di atas kayu salib. Matur suwun, terima kasih, puji Tuhan. Tetapi Tuhan, jangan itu terjadi karena kehendakku. Biarlah semuanya ini terjadi oleh karena kehendak-Mu. Nah, di dalam doa ini pun dia sedang ajar saudara dan saya. Kita tidak tahu dengan rancangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita masing-masing nggak tahu. Dia seringkali izinkan masalah yang Anda tidak suka mendadak datang. Kita tidak senang loh, kena masalah tidak senang. Tetapi seringkali kita berpikir, Tuhan, opo masalah ini Tuhan izinkan kita ngalami. Loh itu loh Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang yang lebih jahat, itu loh gak pernah nang gereja, gak pernah melayani aku. Jadi WL, jadi singer, aku memberitakan firman Tuhan. Setiap minggu aku gak pernah bolos. Sana happy-happy, aku ngadepi masalah. Kita tidak suka. Tetapi persoalan itu, masalah yang kita tidak suka, seringkali menjadi kejutan buat kita sebagai orang beriman. Itu diizinkan Tuhan terjadi dan kita harus melewati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap mengajarkan kepada saudara dan saya, Tuhan, biarlah semuanya terjadi karena kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Dia sedang ngajar saudara,
sedang bahasane kepada saudara bahwa semua rancangan Tuhan yang saudara tidak tahu, tidak mengerti, tidak pahami, itu yang terbaik dari Dia. Saudara tidak pernah akan merasa orang yang hebat. Saudara tidak akan pernah merasa jadi Superman jika Anda tidak pernah ditindas dengan masalah yang mencekam di dalam hati. Kalau Anda cuma sakit flu kemudian disembuhkan, panu kadas kurap disembuhkan, gak enek sing tepuk tangan. Betul. Tetapi kalau Anda mengalami masalah yang begitu gawat, masalah yang begitu berat, yang semua orang mendengar cerita kesaksian saudara, ikut larut di dalam cerita itu dan ikut deg-degan, kemudian Anda diselamatkan oleh Tuhan karena pertolongan Tuhan, maka semua orang akan takjub karena Tuhan berlaku baik atas hidup keluarga saudara. Saudara, kalau Anda pelajari di dalam kisah para tokoh Alkitab ini tadi, Yakub itu jadi sumber cerita. Sak keturunan itu banyak hidupnya itu tidak tenang. Sing tenang itu Ishak, adem ayem, wes tidak pernah ada masalah apa-apa. Tapi giliran kena Yakub, anak 12 cucu cicitnya, itu jadi cerita di Alkitab. Sampai hari ini dibicarakan. Tidak enak sudah. Tetapi di tengah-tengah ketidakenaan mereka, di tengah-tengah tekanan yang mereka harus hadapi, di tengah-tengah bahaya yang mencekam mereka, Allah tepat hadir menolong setiap anak-anaknya. Nah di sini saudara, saudara mau yang mana? Saudara mau yang mana? Oh, saya mau jadi orang beriman, tetapi na iso yojo ono opo-opo Tuhan lain. Saudara tidak pernah dibicarakan. Saudara tidak pernah punya cerita kesaksian yang membanggakan nama Tuhan. Saudara, oleh karena itu saya mengkritik khotbah-khotbah yang meninabobokan jemaat bahwa jika engkau setia kepada Tuhan Yesus, maka segala masalah itu akan dilepaskan daripada kamu. Pret, itu bojo. Yakub kurang setia apa? Sampai-sampai setiap kali Tuhan itu menyatakan diri, termasuk kepada Musa, dia bilang apa? Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Kepada 3 nama pribadi yang disebut oleh Tuhan, Tuhan ini bangga bahwa orang 3 ini ada di dalam hati Tuhan. Ini orang hebatku, orang yang aku berkenan kepada mereka. Dan bahkan nama Yakub sempat diganti dengan Israel, umat pilihan Tuhan. Dan kenyataannya sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel karena janji. Dan ada begitu banyak bangsa Israel ini menjadi berkat secara luas di dunia ini dengan penemuan-penemuan mereka yang Anda dan saya dan dunia itu nikmati. Dia ngajar kepada saudara dan saya tetap harus berserah kepada kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Walaupun ternyata banyak orang Kristen ketika dia harus menghadapi tekanan di dalam kehidupan mereka, mereka meninggalkan imannya.
Oleh karena itu Tuhan selalu berkata, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, mereka inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, hati-hati di akhir zaman. Hidup ini tidak lebih gampang. Hidup ini akan serasa semakin sulit, semakin berat. Mengapa? Karena Alkitab mencatat bahwa manusia ini nantinya akan menjadi hamba uang. Manusia ini akan semakin egois. Oleh karena sulitnya keadaan ini, kasih itu menjadi dingin. Itu menjadi dingin. Lihat perubahan kehidupan. Zaman dulu orang menolong sesama itu sepertinya itu gampang sekali, refleks sekali. Ada orang naik sepeda, bawa barang dagangannya, katakan kates atau sayur, dia naik ke tanjakan. Begitu terlihat bapak ini ngayuh sepedanya tidak kuat, orang di sampingnya itu sudah langsung lari di belakangnya, katakan naik jembatan gitu ya. Yang ngayuh sepeda ini mau turun dikasih tahu, Kang gak usah modun Kang, tak suruh Kang. Betul ya? Sekarang orang zaman sekarang, orang ngayuh seperti itu mau rubuh, jupuk deh handphone direkam saudara, betul, di video, di viral nih, betul. Terus ditulis bensin sego polah-polah, betul. Sudah lihat zaman sekarang. Dulu orang belum teriak minta tolong, yang nolong itu sudah datang untuk meringankan beban mereka. Gak usah mudun Kang, wis tak suruh, sampai di atas baru dilepas. Sekarang ada orang roboh, di sebelahnya malah ngomong, kurang abot Kang, malah diseneni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, doa itu bukan ban serep, tetapi doa buat orang Kristen itu menjadi kekuatan buat hidup kita, menjadi setir, menjadi pengendali dalam hidup kita, yang menguatkan hati kita. Walaupun kita tahu tidak setiap doa kita itu dikabulkan, tetapi ketika kita sudah berdoa, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan ban serep. Artinya saya berdoa ketika masalah itu ada. Nek ndak ono masalah tidak berdoa itu salah. Sebab apa? Tuhan itu katanya apa? Hanya sejauh doa kita. Lah kalau Tuhan itu jaraknya cuma sejauh doa kita, goblok kita kalau tidak memanfaatkan mencari wajah Tuhan. Kan begitu. Nah saudara, ada banyak orang yang hanya berdoa ketika dia punya masalah. Yesus Kristus Tuhan tadi buktikan apa? Dia datang berdoa bukan karena punya masalah. Karena Tuhan Yesus membuktikan pagi-pagi benar dia berdoa, malam sekali dia sendirian berdoa. Ketika dia punya masalah, biasa kalau dia mesti curhat sama bapaknya. Demikian pula dengan saudara dan saya, pelihara kehidupan doa Anda, karena lewat doa ini menunjukkan seberapa saudara akrab dengan Tuhan. Orang kalau akrab, bahasa komunikasi ini sama-sama di WA Japri. Saudara sering ngelihat Japrine koncone,
Sehingga kalau koncone begitu jawab, saudara jawab itu tidak lama. Tetapi kalau tidak ada hati, di Japri hari ini Rebu lagi jawab. Betul, betul saudara. Ya kalau hati, itu sudah ilmu komunikasi, psikologi. Begitu saya Japri orang ini, loh, telung dino lagi dijawab. Sakjane asline aku iki gak enek ndek atimu, saya sudah baca. Tetapi begitu saya Japri, tidak lama dijawab. Berarti apa? Saya ada di hati sahabat saya ini karena apa? Saya punya Japri, sering didelok jajale enek opo. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu bukan ban serep, tetapi doa menjadi pengendali di dalam hidup kita untuk kita memohon kekuatan kepada Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Apakah kita lagi senang karena diberkati Tuhan dengan banyak keberuntungan, atau kita sedang menghadapi persoalan yang kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Amen. Oleh karena itu Yesus Kristus pun juga berdoa, ngomong dengan Bapaknya. Bacaan ayat Alkitab ada yang menulis setelah dia berdoa kepada Tuhan, maka malaikat datang melayani dia. Saudara, kita tahu doa kita tidak selalu dikabulkan, tetapi dengan doa kita diberi kekuatan oleh Tuhan menghadapi persoalan yang sangat besar. Dan kita diberi keyakinan oleh Tuhan lewat doa kita bahwa kita punya Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Amen. Oleh karena itu tidak usah takut. Apapun persoalan saudara, jangan jadi orang Kristen pengecut terus saudara kabur. Jangan. Hadapi persoalan, sebab Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Saudara, Petrus boleh salah, tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus tadi memang adalah peristiwa yang pertama kali dialami para rasul. Mereka jelas ngeri juga. Penderitaan di atas kayu salib seperti itu, aku tidak siap untuk menanggungnya. Oleh karena itu mereka juga bilang, ketika orang berkata kamu adalah bagian hidup dari Yesus orang Nazaret itu, Petrus langsung menyangkal sampai 3 kali. Sebab apa? Petrus sedang membayangkan betapa menderitanya, betapa ngerinya jika dia harus bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Padahal sebelum dia menyangkal, dia bilang apa dengan Tuhan? Masuk penjara, aku siap. Mati demi engkau, aku siap. Tetapi ketika tekanan itu mulai datang, orang belum tentu siap. Mengapa saya ingin menguatkan saudara untuk tidak jatuh seperti Petrus? Apakah kita lebih hebat dari Petrus? Sama sekali tidak. Tetapi lihat, Petrus belum dapat jaminan bersama para murid yang lainnya. Mereka diberikan jaminan kepada Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia dibangkitkan pada hari ketiga, dan Tuhan Yesus tahu cara berpikir para muridnya yang mewakili manusia sejagat. Dia datang menampakkan diri. Sehingga ini memberikan
kekuatan buat Petrus dan kawan-kawan, karena Yesus Kristus Tuhan pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Sehingga Petrus dan kawan-kawan ketika Yesus Kristus Tuhan menampakkan diri, mereka sepertinya diberi satu jaminan, kalau aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku, maka aku mati, aku hidup lagi. Nah, dari kesaksian inilah saya mengajak kepada saudara, jangan gagal di dalam imanmu. Sebab apa? Kita sudah diberi jaminan, kalau kita percaya kepada Kristus, kita mati, kita akan dihidupkan kembali seperti Kristus sudah dibangkitkan. Amen. Oleh karena itu, setelah para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus, iman mereka itu berbalik dari rasa takut menjadi orang yang sangat berani untuk memberitakan Injil Kristus dengan sudah tidak memperhitungkan keselamatan nyawa mereka. Dan mungkin Petrus sedang berkata, Tuhan, aku sudah pernah kalah 1-0. Aku menyangkali Engkau. Tetapi ketika Engkau memberikan kesempatan kepadaku kembali, dengan dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Sungguh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Mungkin Petrus sempat bersumpah di dalam hatinya, berjanji di dalam hatinya, aku akan tebus kekalahanku. Dan Petrus buktikan dia tidak takut mati lagi. Bahkan dikatakan di dalam catatan sejarah Alkitab, Petrus itu mati di atas kayu salib dengan kepala ada di bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, apa itu doa? Doa adalah alat untuk melatih. Kita percaya kepada kehendak Tuhan. Doa adalah alat untuk melatih kita percaya kepada kehendak Tuhan. Saya bacakan ayat 40 sampai 42. Perhatian kita pada ayat 42. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, penyerahan total. Yesus Tuhan membuktikan bahwa dia percaya kehendak Bapaknya yang terbaik di dalam hidupnya. Walaupun yang pertama tadi dia memohon, jikalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi yang kedua dia bilang, kalau ini tidak bisa berlalu, ya wis Tuhan, tak minumnya, aku lewati, terjadilah karena kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, membuktikan apa? Aku siap. Apapun yang terjadi atas hidupku, aku siap.
Aku percaya yang terbaik dari Tuhan, karena Engkau punya rancangan yang indah yang aku tidak pahami. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ternyata apa? Digenapilah firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham. Oleh karena keturunanmu inilah semua bangsa di muka bumi beroleh berkat. Bukan bicara Israel, bukan, tetapi bicara tentang Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, tebus dosa dunia. Inilah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudara dikasih oleh Tuhan, renungan singkat ini menjadikan berkat untuk kita semuanya, agar supaya kita memelihara hubungan baik kita lewat doa yang sudah kita bangun selama ini. Setiap pagi saya datang kepada Tuhan ketika hari masih sunyi, ketika malam saya juga menghampiri Tuhan ketika semuanya sudah tidak ada yang mengganggu, supaya saya bisa ngobrol dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Dan lewat doa-doa ini tadi, saya diberikan pengertian bahwa lewat doa tidak selamanya doa yang kita naikkan itu dikabulkan, tetapi Yesus Kristus Tuhan mengajar kepada saudara dan saya bahwa doa kita yang walaupun tidak dikabulkan, itu pula yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk percaya kepada Tuhan dengan berkata dan membiasakan diri di dalam doa yang kita naikkan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.